lagi seluruh mahasiswa untuk materi dari perkuliahan KPKC kali ini. Kita akan mempelajari tentang tema refleksi kemerosotan sosial. Saya akan share dulu materinya. Oke. Ya, refleksi kemerosotan sosial. Pokok bahasan untuk materi kita kali ini mempelajarinya tentang pengertiannya seperti apa, kemudian masalah-masalah yang terkait tentang kemerosotan sosial itu apa saja masalahnya, 3 dampak-dampaknya akan menjadi seperti apa apabila terjadi kemerosotan sosial, dan yang terakhir tindakan penanggulangannya. Definisinya dulu ya, definisi dari kemerosotan sosial. Merosot berarti artinya penurunan, turun atau adanya kemunduran. Sehingga kemerosotan sosial dapat diartikan menjadi penurunan atau kemunduran dalam suatu masyarakat. Seperti yang mahasiswa lihat di layar saat ini, ada sebuah gambar evolusi dari zaman purbakala sampai saat zaman now, generasi alfa. Sekarang kita di dalam masa generasi alfa. Kemudian dari zaman dulu mungkin orang baru bisa baca tulis, orang belum bisa berbicara dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian sudah banyak menggunakan beberapa aplikasi, sudah mengenal adanya teknologi, internet. Sampai sekarang manusia sudah menggunakan pakaian yang bagus, tahu menggunakan teknologi, bahkan dari anak-anak usia dini, misalkan usia playgroup, mereka sudah bisa menggunakan handphone ya, atau smartphone, bisa mengaplikasikan beberapa sosial media dan sebagainya. Ini ada suatu kemajuan teknologi yang menyebabkan juga adanya kemajuan di dalam masyarakat. Nah, ini ya, timbul beberapa aplikasi-aplikasi yang dapat membantu manusia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi di satu sisi juga media sosial dapat membuat manusia itu sendiri mengalami yang namanya kemerosotan sosial. Seperti apa? Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, gimana sih kalau sosial media ini tidak ada, kalau teknologi tidak ada di zaman sekarang, apa yang akan terjadi? Nah, masalah-masalah yang terkait dengan kemerosotan sosial biasanya itu timbul dikarenakan nilai-nilai dan norma-norma sosialnya sudah tidak ada. Beberapa masyarakat sudah melupakannya. Misalkan hal yang paling penting, menghormati orang tua, memberi salam, kemudian menegur dengan tetangga. Zaman sekarang bahkan di beberapa perumahan tidak mengenal tetangga depan, tetangga samping, kanan, kiri, belakangan juga dia tidak kenal. Nanti suatu saat terjadi sesuatu, kemungkinan besar tetangganya juga tidak akan membantu apabila kita tidak saling mengenal satu sama lain dengan tetangga di sekitar kita. Adanya kemerosotan sosial dari nilai-nilai norma sosial. Kenapa sih nilai-nilai tersebut bisa jatuh? Karena nilai-nilai atau norma tersebut merupakan suatu penuntun dan pedoman dalam berkehidupan. Apabila nilai-nilai ini tidak dipenuhi atau tidak dilakukan oleh masyarakat, maka penuntun, kemudian pedoman manusia untuk hidup tidak akan menjadi baik, sehingga terjadinya kemerosotan itu sendiri. Beberapa hal atau beberapa faktor yang sering kita lihat yang dapat menyebabkan terjadinya kemerosotan sosial. Yang pertama, kemiskinan. Ya, hidup miskin itu hidup yang tidak enak, hidup yang serba kekurangan. Tetapi menurut pengertiannya ada yang namanya miskin budaya
atau budaya miskin. Bedanya apa? Kita akan lihat. Pengertian dari miskin budaya. Miskin pengetahuan, kreativitas, keterbatasan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik. Dia ingin memberi, dia ingin menyumbang lebih banyak, tapi dia tidak memiliki uang. Itu yang namanya ada keterbatasan kemampuan, ya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya. Dia pengen punya rumah yang ada kolam renangnya, tapi dia tidak ada biaya. Dia ingin anaknya sekolah ke sekolah yang unggulan, tapi dia tidak punya biaya, sehingga tidak bisa bersekolah yang sesuai dengan keinginannya. Ini yang disebut dengan miskin budaya. Kemudian ada juga namanya budaya miskin. Apa itu bedanya? Kalau budaya miskin berarti dia budayanya adalah budaya pemalas. Orang yang etos kerjanya sangat rendah, meskipun dia memiliki kemampuan, pengetahuan, dan juga daya kreativitas. Ya, tadi bedanya ya, kalau miskin budaya, dia kemampuan punya, apa-apa punya. Jadi dia, tapi karena dia orang yang terbatas, dia tidak bisa melakukan hal itu. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang kaya saja yang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Tapi orang-orang miskin tidak bisa melakukan apa yang mereka mau. Nah, kalau budaya miskin, dia punya segalanya, tapi dia memiliki sifat-sifat pemalas, sehingga bisa terjadinya kemerosotan sosial. Kemudian yang kedua ada faktor kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan ini biasanya berhubungan dengan organisasi-organisasi yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dilakukan oleh seseorang yang disebabkan adanya rasa kekecewaan yang merupakan bentuk kompensasi yang ditimbulkan juga oleh golongan yang menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana-sarana pengendalian sosial lainnya. Juga situasi sosial yang memberikan peluang serta kesempatan untuk melakukan kejahatan yang terbuka begitu luas. Saya ingin cepat kaya, lebih bagus, saya ingin instan saja, saya tidak perlu bekerja, saya melakukan kejahatan seperti merampok, mencuri, membunuh mungkin karena memiliki barang dari korban yang dia incar dan sebagainya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya kemerosotan sosial, yaitu kejahatan. Yang ketiga, adanya disorganisasi keluarga. Apakah artinya? Artinya adalah perpecahan keluarga sebagai satu unit utuh karena anggota keluarga tersebut gagal memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan peranannya masing-masing. Ya, jadi mungkin ayah tidak bertindak sebagai seorang pemimpin, ibu tidak bertindak sebagai seorang yang melayani, memelihara anak-anak, menjaga anak-anak, menjadi seorang pendamping bagi suaminya dan sebagainya. Anak-anak juga sudah tidak memiliki peran sebagai anak-anak yang patuh kepada orang tua, kemudian yang tidak kurang ajar kepada orang tua. Nah, ini sudah terjadi disorganisasi keluarga. Contohnya seperti apa? Tadi yang saya sebutkan, bisa terjadi juga karena perceraian, karena komunikasi yang tidak baik, adanya hubungan di luar pernikahan, dan krisis keluarga yang disebabkan faktor eksternal ataupun internal. Terus apa saja sih yang bisa menyebabkan tindakan kemerosotan lainnya? Yang terakhir adanya pelanggaran norma-norma masyarakat sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Misalkan adalah delinkuensi anak-anak. Ada juga penyalahgunaan alkoholisme, kemudian narkotika, pelacuran yang sudah dari usia dini. Terus kalau yang kalian lihat di layar, melanggar peraturan lalu lintas, itu ada motor yang berbalik arah, tidak sesuai dengan arah yang seharusnya. Ada juga motor dikendarai oleh 2 orang, tapi ini sudah tidak pakai helm, wanita lagi, kemudian 3 orang ngebut. Sudah sangat melanggar norma-norma atau peraturan lalu lintas.
Yang terakhir yang kalian lihat adalah misalkan sudah banyak orang yang buang air kecil secara sembarangan, buang sampah sembarangan. Ini keempat faktor ini bisa menyebabkan terjadinya kemerosotan sosial. Ya, ini beberapa dampak kemerosotan sosial. Bisa menjadi kenakalan remaja, tawuran, tidak mau sekolah, akhirnya apa? Putus sekolah, mungkin masa depannya hancur, dia tidak bisa bekerja, dia jadi penjahat. Wah, itu makin hancur. Makanya para orang tua, kemudian kalian yang masih diizinkan untuk berkuliah, masih diberikan kesempatan untuk berkuliah, sebaiknya gunakan waktu, gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu membuat nilai itu nilai yang terbaik ketika nanti kalian lulus kuliah, karena tidak semua orang bisa berkuliah seperti kalian, ya. Jadi kalian harus tetap menikmati dan tetap bersyukur dengan apa yang sudah kalian dapatkan. Yang kedua, jadinya krisis ekonomi di tahun 98 itu terjadi krisis ekonomi yang akhirnya menghancurkan semua segi kehidupan. Banyak sekali korban, banyak sekali kerugian, negara menjadi banyak hutang, masyarakat menjadi tercerai-berai. Ini yang mengakibatkan terjadinya kemerosotan sosial. Salah satunya adalah krisis ekonomi. Nah, ini saya akan flashback atau kelas balik apa sih yang sebenarnya terjadi dari zaman prasejarah sampai zaman sekarang antara interaksi manusia dan alam. Yang kalian lihat sekarang ada 3 lingkaran besar berwarna kuning dan juga berwarna biru, di mana ketiganya ini berbeda. Yang di sebelah kiri yang pertama adalah pada masa prasejarah, di mana porsi manusia dengan porsi alam masih bersama. Manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri, sehingga pola interaksi dengan manusia dengan alam sangat harmonis. Itu di zaman prasejarah. Yang kedua, sesudah masa prasejarah, mungkin teknologi sudah semakin mulai ada dan mulai maju, berbanding 1:1. Jadi manusia bukan lagi bagian dari alam, tetapi manusia sendiri, alam sendiri, dan itu porsinya sama. Jadi mempunyai kedudukan masing-masing, walaupun masih bisa berjalan secara bersama-sama. Yang ketiga, sejak masa revolusi industri di negara Inggris, kalian lihat warna birunya udah nggak ada, berarti dia sudah jalan masing-masing nih manusia nih. Kemudian alam sendiri, jadi tidak adanya hubungan interaksi antara manusia dan alam sehingga terjadi kemerosotan sosial. Bahkan kalau yang kalian lihat di bawahnya itu manusia yang menguasai alam, memang benar, tapi menguasai dan tidak melestarikan alam itu sendiri juga akan berakibat tidak baik dan menyebabkan kemerosotan sosial. Kemudian ada lagi akibat orang tua yang bertengkar, itu juga akan menyebabkan anak menjadi terganggu, menjadi mengurung dirinya sendiri, menjadi tidak percaya diri, menjadi takut akan dunia, takut keluar akibat sering mendengar pertengkaran orang tua, mungkin pertengkaran keluarga juga dan lain sebagainya. Ini akan membuat anak menjadi trauma dan adanya kemerosotan sosial. Tindakan penanggulangannya seperti apa? Ada 4 peranan yang wajib dilakukan. Yang pertama adalah peranan keluarga. Keluarga sebagai agen sosialisasi. Jadi dia patut setiap anggota keluarga menjadi agen yang akan memberikan contoh nyata bagaimana caranya hidup saling berdampingan dengan anggota keluarga lain satu sama lain. Yaitu yang kedua adalah peran keluarga sebagai pembimbing dan pengawas. Selain orang tua membimbing, mengarahkan, mengawasi, orang tua juga harus menjadi contoh bagi anak-anaknya.
Yang ketiga contohnya adalah tindakan penanggulangannya meluangkan waktu untuk keluarga. Diusahakan mungkin punya orang tua yang bekerja tiap hari, waktu untuk anaknya mungkin sedikit. Nah, di saat weekend ini dimanfaatkan meluangkan waktu bersama dengan anak-anaknya untuk berlibur misalkan. Kemudian contoh yang terakhir, di peran keluarga, anak-anak bisa diberikan kebebasan bersyarat sesuai dengan norma yang berlaku. Contohnya, anak-anak yang sudah di usia remaja menginjak dewasa diberikan jam pulang malam, tapi dengan syarat pulangnya di bawah jam 9. Jadi anak juga bisa diberikan kepercayaan atau belajar untuk diberikan tanggung jawab ketika diizinkan untuk pulang malam, maka anak itu juga harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh keluarga itu sendiri. Yang kedua, peranan institusi pendidikan. Jadi institusi pendidikan itu tidak hanya menetapkan seperangkat aturan dan tata tertib bagi peserta didiknya. Para pengajar harus menjadi konselor, di mana ketika anak-anak yang mulai bertumbuh, anak remaja dan dewasa, dia butuh tempat lain selain keluarga, tempat para anak-anak ini mencurahkan segala keluh kesahnya yang mungkin dia tidak bisa lakukan itu kepada anggota keluarganya. Di situ dibutuhkan peranan para pengajar ini untuk membantu para peserta didiknya ini agar mereka tidak menjadi kenakalan remaja. Bisa jadi seperti itu ya. Mungkin mereka butuh tempat untuk curhat dan sebagainya. Dan peranan institusi pendidikan menetapkan seperangkat aturan atau tata tertib sekolah yang jelas. Sanksinya bagaimana apabila tidak diikuti. Ya, jadi ini harus diberikan juga pengarahan kepada seluruh pimpinan institusi pendidikan untuk membuat peraturan yang jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didiknya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya peran masyarakat, di mana masyarakat wajib menegur dan menasehati apabila ada individu yang melanggar norma, entah itu norma buang sampah, norma mengganggu ketenangan atau melakukan kebisingan di rumah pada saat malam. Kemudian ada juga peran masyarakat membantu menjalankan dan mematuhi semua norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi masyarakat juga harus menjalankan, menjadi contoh bagi masyarakat yang lain dalam melakukan norma yang berlaku di masyarakat. Peranan yang terakhir adalah peranan dari negara itu sendiri. Negara sebagai regulator, dia yang mengatur, dia memfasilitasi atau disebut dengan fasilitator, hendaknya memberikan peraturan-peraturan yang jelas yang dapat diikuti atau dilakukan oleh seluruh masyarakatnya atau warga negaranya. Yang kedua, setelah dibuat peraturan tersebut secara jelas dan tertulis misalkan, maka negara juga harus memberikan sanksi kepada masyarakat apabila masyarakat tidak dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sanksinya harus tegas, jangan sampai saya bayar aja nih supaya saya tidak kena hukuman. Nah, itu banyak sekali praktek-praktek KKN ya seperti ini yang membuat negara kita menjadi budaya miskin, ya bukan lagi miskin budaya tapi budaya miskin. Kemudian peran negara, pemerintah menjadi contoh nyata dalam menjalankan semua peraturan yang telah dibuatnya. Apabila keempat peranan ini dilakukan, niscaya tidak akan terjadinya kemerosotan sosial dan masyarakat dapat hidup secara harmonis, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk atensi dari seluruh masyarakat. Dan juga terima kasih untuk atensinya
kepada seluruh mahasiswa.